Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Faiz Arif Jamil, MAK, sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi siswa. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang auditing syariah. Kelompok kami, kelompok 12 yang beranggotaan saya sendiri, Jurian Adi Saputra, dengan rekan teman kelompok saya ada Tri Novianti Ramadhani dan juga Tusyar Prasetyani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Tri Novianti. Kepadanya dipersilahkan. Untuk yang pertama kita masuk ke konsep dan perkembangan audit syariah. Auditor berperan menyediakan informasi untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan. Dari segi etimologis, audit dapat diartikan sebagai pemeriksaan pembukuan keuangan, ataupun audit sendiri merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti mengenai informasi yang dapat diukur mengenai entitas ekonomi yang dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen dalam menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Lalu selanjutnya, dalam pelaksanaan audit ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama ada proses yang sistematis. Yang kedua ada menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Yang ketiga ada asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Yang keempat, menentukan tingkat kesesuaian. Yang kelima, kriteria yang ditentukan. Yang keenam, menyampaikan hasil-hasilnya. Dan yang terakhir, para pemakai yang berkepentingan. Baik, selanjutnya kita masuk ke esensi audit syariah. Menurut Safi, auditing dalam Islam merupakan proses menghitung, memeriksa, dan memonitor tindakan seseorang untuk mendapatkan reward dari Allah di akhirat. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya audit dalam Islam merupakan salah satu unsur pendekatan administratif dan maka administratif menggunakan sudut pandang keterwakilan. Lalu selanjutnya ada fungsi dan tujuan auditing syariah. Tujuan audit syariah adalah untuk memastikan kesesuaian seluruh operasional bank dengan prinsip dan aturan syariat yang digunakan sebagai pedoman bagi manajemen dan mengoperasikan bank syariah. Lalu, audit pada saat ini merupakan bagian sistematis dari keuangan konvensional yang hanya dari aspek ekonominya. Sedangkan dalam penerapan audit syariah memiliki tantangan tersendiri karena adanya GAP antara harapan dan praktik audit syariah yang berlangsung saat ini. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak. Diucapkan terima kasih kepada Saudari Tri Novianti. Untuk penyampaian materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Yang B yaitu ada materi landasan hukum dan standar auditing akuntansi syariah. Yang pertama, landasan hukumnya itu ada Al-Quran, terdapat pada surat Al-Hujurat, surat ke-49 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyinu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatannya itu. Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa
Allah Subhanahu wa taala memberi perintah pada kaum mukminin supaya secara cermat memeriksa berita dari orang fasik serta sebaiknya mereka waspada menerima berita itu agar tidak memberi saksi atau ketetapan menurut informasi yang diterima orang fasik. Kondisi tersebut sebab di saat bersamaan orang fasik itu berbohong atau membuat kekeliruan. Oleh karenanya, orang yang memutuskan berdasarkan informasi yang didapatkannya akan terkena kesalahan yang diperbuat. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah melarang untuk mengikuti jalan mereka yang bertindak menimbulkan kerusakan. Yang kedua, landasannya hukum itu ada al-hadis. Yang pertama ada hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah Ta'ala yaqulu ana shalisa sarikani malam yakun ahaduhuma sahiba fa idza khana ahaduhuma sahibahu kharajatu min banihima, yang artinya aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya. Yang kedua ada hadis Nabi riwayat Tirmizi dari Amr bin Auf yang bunyinya as-sulhu jaizun bainal muslimin minal muslimin ila sulhan haror ma halalan aw ahalu haroma wal muslimuna ala su urutihim illa syarta haramin halalan aw ahalla haroma, yang artinya perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Yang kedua ada standar auditing syariah. AAO atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengeluarkan dan mensahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar auditing AAO IFI untuk audited pada lembaga keuangan syariah sendiri mencakup 5 standar, yaitu tujuan dan prinsip, objectives and principles of auditing, laporan auditing, report, ketentuan keterlibatan audit, terms of audit engagement, lembaga pengawas syariah, syariah supervisor board, dan tinjauan syariah, syariah review. Untuk materi yang selanjutnya, implementasi audit syariah. Dan materi ini akan disampaikan oleh Saudari Tusia Lara Septiani. Hanya dipersilakan. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi audit syariah. Pada dasarnya audit syariah dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi secara menyeluruh terhadap aktivitas bank syariah. Audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah kewajiban bagi sebuah lembaga keuangan, apalagi yang sifatnya lembaga sosial. Lembaga amil zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan sosial, dan kemaslahatan umat Islam. Berdasarkan literatur yang dikumpulkan menyatakan bahwa kegiatan audit syariah yang dilakukan oleh lembaga zakat merupakan sebuah dimensi utama untuk menarik kepercayaan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian penyampaian
materi dari kelompok kami mengenai auditor syariah. Apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan atau mengucapkan materi, kami meminta maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, ihdinas syiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.